Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 10 untuk memaparkan hasil diskusi kami pada materi. Untuk materi yang pertama ialah matriks. Pengertian matriks. Matriks merupakan susunan bilangan atau elemen yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Dinotasikan dengan huruf kapital A, B, K, dan sebagainya. Banyaknya baris dan banyaknya kolom suatu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut yang disebut ordomatriks. Secara umum, matriks A, M kali N sama dengan A11 sampai A1N, AM1 sampai AMN. Jenis-jenis matriks ordo. Yang pertama, matriks bujur sangkar atau persegi. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom disebut juga sebagai matriks persegi berordo N. Contoh, B 2 kali 2, 1, 3, 6, 12. Yang kedua, matriks baris yaitu matriks berordo 1 kali N atau hanya memiliki satu baris. Contoh, 1 kali 3 sama dengan 1, 3, 5. Yang ketiga, matriks kolom yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Contoh, matriks E 2 kali 1 sama dengan 84. Yang keempat, matriks tegak yaitu matriks berordo M kali N dengan M lebih dari N. Contoh, matriks A 6, 8, 4, 1, 7, 3. A berordo 3 kali 2 sehingga matriks A tampak tegak. Yang kelima, matriks tegak yaitu matriks berordo M kali N dengan M kurang dari N. Contoh, F sama dengan 2, 3, 5, 4, 6, 10. F berordo 2 kali 3 sehingga matriks F tampak datar. Jenis-jenis matriks berdasarkan elemen penyusun. Yang pertama, matriks 0 yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai O. Contoh, matriks O 1 kali 3, 0, 0, 0. Yang kedua, matriks diagonal yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai D. Contoh, matriks D 3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Yang ketiga, matriks skalar yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Contoh, matriks D 3 kali 3, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Yang keempat, matriks simetri yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Contoh, matriks F 2 kali 2, 3, 1, 1, 4. Yang kelima, matriks simetri miring, yaitu matriks simetri yang elemen-elemen selain elemen diagonal saling berlawanan. Contoh, matriks G 3 kali 3, 0, 5, min 7, min 5, 0, min 2, 7, 2, 0. Yang keenam, matriks identitas atau satuan yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan dinotasikan sebagai I. Yang ketujuh, matriks segitiga atas yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Yang kedelapan, matriks segitiga bawah yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Yang kesembilan, matriks transpose yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Transpose matriks A dilambangkan dengan A pangkat T. Selanjutnya, operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Pada penjumlahan matriks, jika A plus B sama dengan C, maka elemen-elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen A dan B yang seletak, yaitu CIJ sama dengan AIJ plus BIJ. Untuk elemen C pada baris ke I dan kolom ke J. Akibatnya, matriks A dan B dapat dijumlahkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama. Di situ terdapat contoh. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan matriks. Itu ada 5. Ada hukum komutatif, hukum asosiatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian pengurangan. Pengertian pengurangan matriks.
Jika A min B sama dengan C, maka elemen-elemen C diperoleh dari pengurangan elemen-elemen A dan B yang seletak, yaitu Cij sama dengan Aij plus Bij, atau pengurangan dua matriks ini dapat dipandang sebagai penjumlahan, yaitu A plus dalam kurung min B. Selanjutnya untuk perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Matriks A dikalikan dengan suatu bilangan real K, maka KA diperoleh dari hasil kali setiap elemen A dengan K. Contoh, matriks P 3851, maka 4P sama dengan 4 dikali matriks 3851 menghasilkan 12, 32, 20, 4. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar itu ada 6. Selanjutnya, operasi matriks untuk perkalian dua matriks. Metode menggabungkan dua matriks ini disebut perkalian matriks. Aturannya adalah kalikan baris dengan kolom dan jumlahkan hasilnya. Selanjutnya ada sifat perkalian matriks dengan matriks. Itu ada 4 sifat, dan di situ terdapat contoh untuk perkalian matriks M kali N dengan matriks N kali P. Selanjutnya ada determinan matriks. Yang pertama itu determinan matriks berordo 2 kali 2. Matriks A, B, C, D adalah matriks berordo 2 kali 2. Maka determinan A sama dengan mutlak A, B, C, D sama dengan AD min BC. Yang kedua ada determinan matriks berordo 3 kali 3. Untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3 dapat digunakan dua metode sebagai berikut. Metode pertama itu ada metode Sarus. Jika matriks B yang berordo 3 kali 3 A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 plus A12, A23, A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi A13, A22, A31 dikurangi A11, A23, A32 dikurangi A12, A21, A33. Metode yang kedua adalah metode minor kofaktor. Mij sama dengan minor elemen Aij sama dengan determinan setelah elemen-elemen baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Contoh, M21 berarti yang dihilangkan itu kolom pertama dan baris kedua, sehingga M21 itu menghasilkan mutlak A12, A13, A32, A33. Kofaktor elemen Ij dinotasikan Kij adalah hasil kali negatif 1 pangkat I plus J dengan minor elemen tersebut. Dengan demikian, kofaktor suatu matriks dirumuskan dengan Kij sama dengan negatif 1 pangkat I plus J Mij. Dari matriks A di atas, kita peroleh misalnya kofaktor A21 dan A13 berturut-turut adalah K21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 plus 1 M21 sama dengan negatif M21. Untuk K13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 plus 3 M13 menghasilkan positif M13. Kofaktor dari matriks A berordo 3 kali 3 adalah kof dalam kurung A sama dengan K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Selanjutnya ada inverse matrix. Yang pertama, inverse matrix berordo 2 kali 2. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A dikali antara posisi A dan D itu ditukar, dan posisi B, C itu tetap tetapi ditambah negatif. Misalnya contoh A itu ada matriks 5, 3, 1, 2. Tentukan A pangkat negatif 1. Kita cari determinan A dulu. Dengan
AD min BC menghasilkan 1. Maka A pangkat negatif 1 itu 1 per 1 dikali 2 min 3 min 1, 5 menghasilkan 2 min 3 min 1, 1. Yang kedua ada inverse matriks berordo 3x3. Inverse matriks persegi berordo 3x3 dirumuskan sebagai berikut. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A join A. Di mana A join A dirumuskan sebagai berikut. A join A sama dengan kofaktor A transpose. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah transformasi. Nah, transformasi ini merupakan bab yang ada pada mata pelajaran SMA wajib kelas 11. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi merupakan proses perpindahan suatu titik atau garis ataupun bidang menjadi bayangan titik atau garis ataupun bidang tersebut. Nah, untuk jenis-jenis transformasi yang pertama itu ada refleksi atau pencerminan, kedua translasi atau perpindahan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat itu ada dilatasi atau perbesaran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bentuk titik yang simetris dengan titik semula. Untuk selanjutnya, macam-macam dari refleksi atau pencerminan yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, kita perhatikan dulu gambar yang ada pada slide ini. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen, X, min Y. Sehingga dalam bentuk matriks dapat dituliskan X aksen atau bayangan dari X itu adalah X, dan Y aksen atau bayangan dari Y itu adalah min Y. Untuk refleksi terhadap sumbu X, kita contohkan sebagai berikut ini. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,0, B 0,5, dan C 3,1. Nah, tentukan koordinat bayangan titik yang ada pada segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita tadi sudah mengetahui untuk pencerminan sumbu X itu didapatkan hasil bayangannya adalah X, min Y. Maka titik A yang mulanya 2,0, maka bayangannya adalah 2,0. Tetap ya. Lalu titik B 0,5 akan selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kita amati dulu gambar yang ada pada slide ini ya. Jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka bayangannya yaitu P aksen, X aksen, Y aksen didapatkan P aksen min X, Y, sehingga dalam bentuk matriks dapat dituliskan seperti itu ya. X aksen itu adalah bayangan X yaitu min X, Y aksen itu adalah bayangan Y yaitu untuk contoh dari refleksi terhadap sumbu Y yaitu sebagai berikut ini. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min X oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Penyelesaiannya adalah X aksen atau bayangan X tadi diperoleh min X, maka X sama dengan min X aksen. Y aksen atau bayangan dari Y itu adalah Y, maka diperoleh Y sama dengan Y aksen. X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan Y aksen disubstitusikan ke dalam kurva Y sama dengan X kuadrat min X, maka diperoleh persamaan Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat min X aksen. Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu X sama dengan M.
Nah, kita perhatikan gambar yang ada pada slide ini dulu. Itu kan ada sebuah titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan M. Maka menghasilkan bayangan yaitu P aksen atau bayangannya. Untuk yang selanjutnya, contoh soal dari refleksi terhadap sumbu X sama dengan M. Tentukan bayangan kurva Y kuadrat sama dengan X min 5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, tadi sudah diperoleh ketika refleksi terhadap sumbu X sama dengan M, maka bayangan X sama dengan 2M min X. Maka X sama dengan 2 kali 3 min X aksen sama dengan 6 min X aksen. Untuk bayangan Y sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Nah, bayangan X dan Y tersebut disubstitusikan ke dalam kurva Y kuadrat sama dengan 5 min X. Maka akan diperoleh Y aksen kuadrat sama dengan 6 min X aksen min 5. Sehingga Y aksen kuadrat. Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan N. Kita perhatikan gambar yang ada pada slide ini ya. Nah, itu adalah titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan N. Maka akan diperoleh bayangan. Untuk contoh soalnya adalah tentukan bayangan kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3. Nah, untuk bayangan X tadi adalah X dan bayangan Y adalah 2N min Y. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3, maka didapatkan X aksen sama dengan X, maka X sama dengan E aksen. Y aksen sama dengan 2N min Y. Y aksen sama dengan 2 kali N-nya tadi adalah min 3 min Y. Y aksen sama dengan 2 kali min 3 yaitu min 6 min Y. Sehingga Y sama dengan Y aksen min Y. Lalu disubstitusikan ke dalam kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Maka diperoleh X kuadrat plus min Y aksen min 6 kuadrat sama dengan 4. Lalu X aksen kuadrat plus min Y aksen kuadrat plus 12Y. Selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y. Kita perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Itu ada titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka akan diperoleh bayangan P yaitu Y, X. Maka akan didapatkan matriks Untuk yang selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Jika bayangan P, X, Y bisa dituliskan dalam bentuk P aksen, Y aksen, Y aksen, maka bayangan dari titik P tersebut itu adalah P aksen min Y, min X. Sehingga dalam bentuk matriks dituliskan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X. Mohon maaf tadi X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Sehingga diperoleh. Yang selanjutnya adalah translasi. Ketika tadi refleksi itu adalah pencerminan, translasi itu adalah pergeseran. Translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jika translasi AB memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen atau bayangan X itu didapatkan dari X plus A, dan Y aksen atau bayangan Y itu didapatkan dari Y plus B. Sehingga
Untuk contoh soalnya, diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O 0,0, titik A 3,0, dan titik B 3,5, maka tentukan koordinat bayangan segitiga OAB bila ditranslasikan oleh T 1, 3. Maka penyelesaiannya adalah titik O 0,0 ketika ditranslasikan terhadap T 1, 3, maka akan diperoleh bayangan titik O 0 plus 1, 0 plus 3 sama dengan bayangan titik O adalah 1,3. Titik A 3,0 ditranslasikan oleh T 1, 3, maka akan diperoleh bayangan A 3 plus 1, 0 plus 3, maka bayangan A adalah 4,3. Dan titik B 3. Yang selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Rotasi ditentukan oleh pusat rotasi dan besarnya sudut rotasi. Rotasi pada pusat O 0,0. Titik P, X, Y dirotasikan sebesar alfa berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0 dan diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan X cos alfa min Y sin alfa. Itu untuk mendapatkan bayangan dari X. Lalu untuk mendapatkan bayangan dari Y aksen sama dengan X sin alfa plus Y cos alfa. Jika sudut putar alfa setengah pi, rotasinya dilambangkan dengan R setengah pi, maka X aksen atau bayangan X itu sama dengan min Y, dan Y aksen atau bayangan Y itu sama dengan X. Dalam bentuk matriks bisa dituliskan Y aksen. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan persamaan bayangan garis X plus Y sama dengan 6 setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut pusat 90 derajat. Maka penyelesaiannya adalah R plus 90 derajat, berarti X aksen atau bayangan dari X sama dengan min Y. Maka Y sama dengan min X aksen. Bayangan dari Y atau Y aksen sama dengan X, maka X sama dengan Y aksen. Lalu kita substitusikan ke dalam garis X plus Y sama dengan 6. Diperoleh Y aksen plus min X aksen sama dengan 6. Lalu kita kali. Yang selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar ataupun memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Dilatasi pada pusat O 0,0 dan faktor skala K. Jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka akan diperoleh bayangan dari P, X, Y itu X aksen atau bayangan X itu adalah KX dan bayangan Y atau Y aksen itu adalah KY, dan dilambangkan dengan O, K. Dilatasi pada pusat P, A, B dan faktor skala K, maka bayangan yang akan didapatkan adalah bayangan dari X-nya atau X aksen itu sama dengan K, X min A plus A, dan bayangan dari Y. Komposisi transformasi. Bila T1 adalah suatu transformasi dari titik A, X, Y ke titik A aksen, X aksen, Y aksen, dan dilanjutkan dengan transformasi T2 adalah transformasi dari titik A aksen, X aksen, Y aksen ke titik A double aksen, X double aksen, Y double aksen, maka dua transformasi tersebut berturut-turut disebut sebagai komposisi transformasi dan ditulis T2 O T1. Komposisi transformasi dengan matriks. Bila T1 dinyatakan dengan matriks ABCD dan T2 dengan matriks PQRS, maka dua transformasi tersebut berturut-turut mulai dari T1. Selanjutnya untuk contoh soal dari komposisi transformasi,
Tentukan bayangan segitiga ABC dengan A2,1, B6,1, dan C5,3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y, lalu dilanjutkan terhadap rotasi 0,pi adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, X, Y, maka akan menghasilkan bayangan men X, Y. Lalu ketika dirotasikan sebesar 0,pi, maka akan menghasilkan bayangan men X, men Y. Maka titik A 2,1 bayangan pertama atau A aksen itu didapatkan men 2,1, lalu bayangan kedua atau A double aksen itu menghasilkan bayangan 2,1. Untuk titik B 6,1 menghasilkan bayangan men 6,1. Lalu untuk materi yang ketiga adalah vektor. Yang pertama ada vektor dan notasinya. Vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif atau besar, juga mempunyai arah, misalnya besaran, kecepatan, gaya, dan momen. Secara grafis, vektor dilambangkan dengan arah panah. Konsep vektor dalam matematika adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Secara geometris, vektor dapat disajikan dengan ruas garis berarah. Panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan anak panah menyatakan arah vektor. Gambar di bawah menunjukkan vektor A, B dengan A adalah titik pangkal vektor AB dan B adalah titik ujung terminal dari vektor AB. Vektor AB ditulis sebagai vektor A dengan huruf kecil bergaris panah atas. Kofaktor elemen IJ dinotasikan KIJ adalah hasil kali negatif 1 pangkat I plus J dengan minor elemen tersebut. Dengan demikian, kofaktor suatu matriks dirumuskan dengan KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J MIJ. Dari matriks A di atas, kita peroleh misalnya kofaktor A21 dan A13 berturut-turut adalah K21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 plus 1 M21. Ruang lingkup vektor pada bangun datar R2. A. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. B. Vektor negatif. Vektor negatif dari vektor A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif vektor A. Yang C. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. D. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Modulus atau besar vektor. Modulus menyatakan panjang atau besar vektor. Cara menulis modulus menggunakan tanda mutlak. Karena panjang atau besar vektor selalu bernilai positif. Apabila koordinat P, X, Y, maka panjang vektor posisi OP, X, Y, yang dirumuskan sebagai berikut. Mutlak vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Apabila diketahui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, secara analitis diperoleh komponen vektor AB. X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Selanjutnya untuk panjang vektor AB dapat dirumuskan sebagai berikut. Mutlak vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat plus Y2 dikurangi Y1 kuadrat. F. Vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang memiliki panjang besar satu satuan. Untuk menentukan vektor satuan, yaitu dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar panjang vektor semula. Untuk setiap vektor A yang bukan merupakan vektor 0, dapat ditentukan vektor satuan dari vektor A yang dilambangkan dengan vektor E. Vektor satuan arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Apabila diketahui vektor A,
A1, A2, maka vektor satuannya dirumuskan dengan vektor E sama dengan vektor A dibagi mutlak vektor A. Sama dengan 1 per akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat dikali A1 A2. Operasi hitung vektor di R2. A. Penjumlahan dua vektor. Secara geometris, penjumlahan dua vektor ada dua aturan, yaitu aturan segitiga, yaitu pada gambar yang atas, dan pada gambar yang bawah itu aturan jajar genjang. Secara analitis, penjumlahan dua vektor dirumuskan sebagai berikut. Jika vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Yang B, selisih dua vektor. Selisih dua vektor artinya menjumlahkan vektor pertama dengan lawan negatif vektor kedua. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Secara analitis, jika diketahui vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1, B2, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Ruang lingkup vektor pada bangun datar R2. A. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. B. Vektor negatif. Vektor negatif dari vektor A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif vektor A. Yang C. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. D. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Yang selanjutnya adalah vektor segaris atau kolinear. Perkalian suatu vektor C dengan skalar K menghasilkan sebuah vektor baru yang panjangnya K kali vektor C. Misal, vektor C dapat dinyatakan sebagai vektor AB dengan A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Dengan demikian, K kali vektor C sama dengan K kali vektor AB, sama dengan K kali X2 min X1, Y2 min Y1. Selanjutnya untuk perkalian vektor. Operasi perkalian pada vektor dapat dikerjakan melalui dua cara sebagai berikut ini. Yang pertama, sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Diberikan vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1, B2. Hasil kali kedua faktor dirumuskan sebagai berikut ini. Vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Yang kedua, jika sudut antar kedua vektor diketahui, diberikan vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1, B2, dan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah alfa. Perkalian antar vektor A dan vektor B dirumuskan sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos alfa. Vektor pada bangun ruang R3, ruang dimensi 3. Vektor pada bangun ruang R3, ruang dimensi 3 merupakan vektor yang memiliki tiga buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z, yang saling tegak lurus dan berpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan vektor P pada bangun ruang dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. A. Koordinat Kartesius. P sama dengan X, Y, Z. Tertera pada gambar. Yang selanjutnya adalah vektor kolom P, X, Y, Z atau vektor baris P, X, Y, Z. Kemudian yang C, kombinasi linear vektor satuan atau vektor basis vektor P sama dengan X vektor I plus Y vektor J plus Z vektor K
dengan vektor I sama dengan 1, 0, 0, vektor J sama dengan 0, 1, 0, dan vektor K sama dengan 0, 0, 1. Vektor I adalah vektor satuan dalam arah OX, searah sumbu X. Vektor J adalah vektor satuan dalam arah OY, searah sumbu Y. Serta vektor K adalah vektor satuan dalam arah OZ, searah sumbu Z. Untuk selanjutnya adalah panjang vektor. Komponen vektor AB searah sumbu X sebesar XB min XA. Komponen vektor AB searah sumbu Y sebesar YB min YA. Dan komponen vektor AB searah sumbu Z sebesar ZB min ZA. Besar vektor AB adalah panjang AB dan disebut sebagai modulus vektor AB. Vektor AB merupakan diagonal ruang, maka vektor AB adalah akar dari XB. Vektor posisi. Setiap titik P pada ruang dapat dinyatakan sebagai vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di titik O 0,0,0 dan berujung di titik P. Vektor OP disebut vektor posisi dari titik P pada ruang koordinat kartesius. Koordinat titik P merupakan komponen-komponen dari vektor posisi vektor OP tersebut. Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Pada gambar tersebut, vektor OP mempunyai komponen searah sumbu X sebesar X1, komponen searah sumbu Y sebesar Y1, dan komponen searah sumbu Z sebesar Z1. Vektor posisi OP didapatkan X1, Y1, Z1, dan dalam bentuk vektor basis adalah. Yang selanjutnya adalah kesamaan vektor. Dua buah vektor dalam ruang dikatakan sama apabila mempunyai besar dan arah yang sama. Nah, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D pada gambar tersebut tampak sejajar dan memiliki panjang yang sama. Nah, vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D tersebut adalah vektor yang sama karena mempunyai besar dan arah yang sama itu. Sama ya, teman-teman. Misal vektor A itu adalah A1, A2, A3, atau vektor A sama dengan A1 vektor I plus A2 vektor J plus A3 vektor K, dan B, B1, B2, B3, atau bisa dituliskan vektor B sama dengan B1 vektor I plus B2 vektor J. Untuk yang selanjutnya adalah vektor negatif. Vektor dalam ruang yang besarnya sama dengan vektor U tetapi arahnya berlawanan disebut vektor negatif dari U dan ditulis min vektor U. Vektor PQ dengan vektor SR memiliki panjang yang sama dan arah yang saling berlawanan, sehingga vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 atau tidak mempunyai panjang, hanya berupa titik dan tidak mempunyai arah tertentu. Vektor 0 dilambangkan dengan vektor 0 sama dengan dalam matriks dituliskan 0, 0, 0 pada koordinat kartesius. Yang selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Nah, vektor satuan dari vektor A didefinisikan vektor A dibagi dengan besar vektor A sendiri. Bisa dirumuskan dengan vektor satuan. Yang selanjutnya adalah operasi vektor pada bangun ruang. Yang pertama ada hasil kali vektor dengan skalar pada bangun ruang. Hasil kali vektor U dengan skalar 2, maka akan menghasilkan vektor dengan besaran 2 kalinya. Sedangkan untuk arahnya itu tetap. Secara umum, hasil kali vektor U dengan skalar n akan menghasilkan vektor yang besarnya n kali besar dari vektor U, dan arahnya sama dengan U bila n positif dan berlawanan dengan arah U bila n-nya adalah negatif. Jadi, hasil kali vektor dari U, U1, U2, U3 dengan skalar n, maka akan menghasilkan n kali vektor. Yang selanjutnya adalah jumlah vektor pada bangun ruang. Secara umum, jika dua vektor
dijumlahkan, misalnya vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3 adalah vektor-vektor tidak nol, maka vektor A ditambah vektor B, A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Jika vektor A sama dengan A1 vektor I plus A2 vektor J plus A3 vektor K dan vektor B, B1 vektor I plus B2 vektor J plus B3 vektor K, maka A plus selisih dua vektor pada bangun ruang. Selisih dua vektor pada koordinat ruang kartesius pada dasarnya sama dengan selisih vektor dua vektor pada bidang koordinat kartesius. Hanya saja komponen vektornya ada 3. Secara umum, selisih dari dua vektor jika dua vektor A, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka vektor A min vektor B sama dengan A1, A2, A3 min B1, B2, B3 sama dengan A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3. Atau bisa juga dituliskan sebagai vektor A sama dengan A1 vektor I plus A2 vektor J plus A3 vektor K dan vektor B, B1 plus vektor I, B2 plus vektor J plus B3 vektor K perkalian skalar dua vektor. Nah, untuk mendapatkan perkalian dari skalar dua vektor, itu bisa menggunakan aturan kosinus yang bisa kita dapatkan dari vektor AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat min 2 kali vektor OA ditambah vektor OB cos alfa. Vektor AB kuadrat sama dengan vektor A kuadrat plus baik, saya lanjutkan. Berdasarkan rumus panjang vektor, vektor AB kuadrat sama dengan vektor B min vektor A kuadrat. Vektor AB kuadrat sama dengan B1 min A1 kuadrat plus B2 min A2 kuadrat plus B3 min A3 kuadrat. Vektor AB kuadrat sama dengan B1 kuadrat min 2A1 B1 plus A1 kuadrat plus B2 kuadrat min 2A2 B2 plus A2 kuadrat plus B3 kuadrat min 2A3 B3 plus A3 kuadrat. Vektor AB kuadrat sama dengan A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus B3 kuadrat plus B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat min 2A1 B1 min 2AB2 min 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maka kita akan mendapatkan vektor A kuadrat plus vektor B kuadrat min 2 kali vektor A kali vektor B cos A sama dengan vektor A kuadrat plus vektor B kuadrat min 2 kali A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Vektor A kali vektor B cos A sama dengan A1 B1 plus A2 B2 plus A. Yang selanjutnya adalah proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Vektor OC bisa disebut vektor C merupakan proyeksi skalar ortogonal atau panjang proyeksi dari vektor A pada vektor B. Kita perhatikan segitiga AOB, maka cos beta sama dengan vektor OC per vektor OA. Maka sama dengan vektor OC sama dengan vektor OA cos B. Vektor OC sama dengan vektor A kali vektor A kali vektor B per vektor A kali vektor B. Maka vektor OC sama dengan vektor A kali vektor B. Proyeksi vektor ortogonal. Ketika kita memperhatikan gambar pada slide sebelumnya, vektor C searah vektor B. Ini berarti vektor satuan C sama dengan vektor satuan B, yaitu
vektor B per vektor B, sehingga vektor C itu didapatkan dari vektor A kali vektor B per vektor B kali vektor B per vektor B, sama dengan vektor A kali vektor B per vektor B kuadrat kali vektor B. Jadi baik teman-teman, sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada materi yang belum tersampaikan secara jelas. Untuk selanjutnya bisa kita